Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para jamaah kobong. Mau nanya nih Pak Ustadz, ini ada yang nih. Dan sebelumnya diketahui bahwasanya kewajiban istri itu taat kepada suami, ya kan? Selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan tadi kan sebelum dibahas kayak sebenarnya kalau kalian ngurus rumah kayak masak, nyuci itu kan sebenarnya bukan kewajiban istri ya, Ustaz ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ada kasus nih, terus si istri dia paham tuh udah ngaji segala macam, di suami juga dia kerja pagi-pagi pulang sore. Nah si istri ini tidak mau disuruh, maksudnya nggak mau masak lah apa gimana, sampai ini ada sebagian nih kenyataan, malah sampai ngurus anak pun dia kurang begitu open, kasih ke suaminya gitu kan. Nah kan intinya si istri itu nggak mau repot ngurusin rumah dah, karena dia tahu kalau itu sebenarnya kewajiban suami kan, istri itu nggak ada. Kalau seandainya seperti itu si istri, tapi dia taat, maksudnya dia nggak pernah keluar rumah, di rumah aja kan, nggak pernah berinteraksi dengan yang lain seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana puasa kalau seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk masalah hakikatnya, semua apapun dalam rumah tangga memang itu kewajiban suami, dari mulai masak, ngepel, cuci piring, mandiin anak, semuanya. Artinya itu kewajiban suami. Lalu bagaimana kalau ada istri yang ngerjain? Berarti itu istri yang luar biasa. Makanya kemarin alasan Sayyidina Umar kenapa dikala ada tamu pengen bertanya tentang istrinya yang begitu luar biasa ekstrimnya, pas mau datang ke Sayyidina Umar juga sama lagi domelin juga sama bininya. Tapi yang jadi anehnya itu si laki-laki, Sayyidina Umar gak ngejawab, diam aja, didengerin aja. Baru ditanya laki-laki, lalu pas laki-lakinya nggak jadi mau bertanya, orang dia mau nanya tentang rumah tangganya juga lagi hancur juga, artinya lagi sewot juga, lagi berantem. Sayyidina Umar manggil lagi itu si laki-laki pas udah mau pulang, dipanggil, kamu ada perlu apa? Saya bingung, saya pengen nanya tentang istri saya begini-begini, istri khalifah begini juga, saya bingung, jadi bagaimana caranya saya ngomong nanya. Cuman kenapa Tuan diam dikala istri Anda nyas-nyos tapi Anda diam aja? Kata Sayyidina Umar, simpel jawabnya, saya melihat gagang sapu, saya diam. Atau simpel jawabnya, saya ngeliat jemuran, diam. Itu jemuran kewajiban saya, tapi bini saya yang ngerjain. Kalau ampe punya laki, egonya juga dikeluarin, pikirannya nggak ada. Kenapa? Itu jemuran sebanyak itu siapa yang ngerjain? Yang ngelpitin, yang ngangkatin, yang niskain, yang nyapuin. Emang dikira kesuksesan kita sendiri semua yang ngerjain, tanpa istri bisa apa kita? Makanya laki-laki bejat bahasanya, kalau kata Rasulullah mungkin istilahnya, kalau ada laki-laki nggak punya pikiran kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh luluh lantahnya hatinya, nggak bisa emosi karena ngeliat gagang sapu doang. Kalau kita kenapa kita bisa emosi? Karena kita yang kita ngeliat jerih payah kita, bukan jerih payah dia. Lalu pertanyaan lagi sih, tadi kembali kepada masalahnya. Bagaimana kalau istri? Nggak masalah kalau kita masih mempertahankan. Kita juga bisa ngomong, tapi lu harus nyambut gua di kala gua datang. Lu harus setiap ngantar gua setiap gua mau jalan, dan harus tersenyum di kala lu melihat gua. Bisa nggak tuh perempuan kalau umpama nggak mau ngerjain itu semua, tapi dia bisa nggak ngelakuin kewajibannya? Makanya di sini kan dibilang ngaji kita ini supaya kita timbul saling bijaksana. Si istri bijak, kitanya bijak. Kalau dia mau ego, kita juga bisa ego. Kan kemarin kewajiban si istri apa coba salah satunya lagi? Setiap mau tidur dia harus nawarin diri.
Bisa begitu. Terus kalau dia lagi apa-ngapain terus laki nyuruh dia harus wajib taat, bisa dia begitu. Umpamanya kalau saling ego. Nah kalau dalam masalah ini berarti tentang bagaimana lakinya, dia masih menahan nggak, masih tahan nggak hidup berumah tangga dengan orang yang kayak begitu. Sedangkan hak dia kita penuhin, hak kita nggak dipenuhin. Dan terserah kalau ente masih sanggup silakan. Yang nyapu ente, yang ngepel ente, yang jemurin ente, yang sekian ente, dia nggak mau ngapain silakan. Cuma perempuan menuhi nggak haknya, kewajibannya terhadap dirinya. Ada aja bang. Kembali tinggal kita kemampuan apa enggaknya, begitu. Adapun masalah dosa nggak dosa, dia nggak dosa, dia nggak ngepel nggak dosa. Dia itu kalau kagak senyum baru dosa. Kalau ada perempuan di rumah nggak nyapu, nggak dosa. Kalau disuruh nggak mau tuh baru jadi dosa. Kalau kita datang dia nggak nyambut tuh dari masalah. Dia keluar rumah nggak pakai izin itu jadi masalah. Kalau dia nggak ngepel nggak nyapu pada itu dia nggak masalah. Itu aja, tinggal ente hidup sama dia bermasalah apa enggak. Udah dengan kira sekali bisa kalau punya masalah gitu. Kembali kan gitu masalahnya. Nah, gini, suatu ketika ada tamu tuh, ada tamu temennya. Jadi Ini pengalaman pribadi nih detail nih ya. Enggak, ini titipan. tamu nih. Pengennya kita mau ngeliat tuh bini tuh bikin kopi ya. Oh, iya. Lakinya di sendiri kata gua, ya Allah gini kayak gitu amat ya berarti. Maksudnya kayaknya melihatkan agak dari suami itu kayaknya. Ya, nah itu tuh. Harga itu nggak ada. Ya, jadi sampai anak nangis, ada tamu pengennya kita mungkin ya. Ini tuh nih anaknya diemin. Enggak, kalau itu kan tadi saya bilang kembali kepada itu laki, tahan apa kagak, begitu aja. Tahan banting apa enggak tuh laki. Ya kalau umpama tuh perempuan, ya masa perempuan kalau kata Bang Haji Gopar mah perempuan tuh nggak selebar daun kelor. Itu bahasanya kagak di kampung, di kota banyak. Gitu. Artinya tinggal kemampuan, sanggup enggak tuh hidup begitu. Artinya begini. Oke dah, itu dia nggak ada masalah buat dia. Artinya nggak ada masalah di hadapan Allah, nanti nggak ada pertanggungjawaban. Cuman dia memenuhi nggak kewajiban terhadap diri kita, dan ente sanggup gak itu? Apabila dia nggak ngerjain, kalau diperintah dia nggak mau. Kan saya bilang kalau dia nggak ngepel itu nggak masalah. Kecuali yang jadi masalah itu kalau dia diperintah nggak mau, itu baru jadi masalah. Nah kalau kita berumah tangga sama dia banyak masalah, mendingan udah jangan. Kalau diperintah ngepel Bisa harus nurut. ya berarti Ya jangan pertanyaannya emang kita mantap terus enggak kan? Dia mengepel seloyoran aja, dia nyapu seloyoran kesadaran aja. gitu, kesadaran ya. Iya. Kesadaran ya. Hanya kebijakan dia pribadi. Karena kasihan sama suami, tanya mau berangkat kerja, dia belum mandi, dia belum ngapain, jadi biar gue yang ngepel, gue yang masak. Iya, maksud begitu. Iya. Pakai nyaut gitu. Itu baru salah satu perempuan yang soleh. Makanya kalau laki-laki bikin. Makanya saya bilang kalau kita pengen marah sama bini, ya meredam sifat kemarahan kita sama emosi kita sama istri, gampang. Lihat jemuran, sogoh jemuran, redam, sogoh apa, pelan, ngeredam emosi kita. Itu saya nomor begitu. Saya nomor tuh galak, gak warak. Tapi sama bini bisa diredam itu emosinya. Menak gagang sapu ngeredam, jadi redam. Tadi pertanyaannya gini Ted, yang menjamu tamu laki-laki, Ya itu harus lakinya. harus lakinya ya? Iya. Iya misalnya tamunya banyak nih. Ya aja kalau muhrimnya nggak masalah. Oh, wajibnya kan Iya. kita sebagai laki-lakinya ya, bukan Iya, istri nyapu. kita sebenarnya. Istri kita mah kalau yang cewek ya ini. Oh gitu. Emang udah niat boleh. Iya. Ya jadi intinya mah perempuan nggak nyuci, perempuan nggak masak, perempuan nggak ngepel itu nggak masalah. Yang jadi masalah apabila kita pulang dia nggak nyambut itu masalah. Kita pergi nggak ngiring itu masalah. Nggak tersenyum itu nggak masalah. Nggak menundukkan pandangan dia, nggak melotot begitu tapi nunduk itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Kita mah kebanyakan hal yang bukan masalah buat dia kita permasalahin. Kak nyapu, kak ngepel. Padahal itu nggak masalah buat dia. Kita masalah. Iya. Kenapa pas giliran ini jadi masalah buat kita, hal yang memang nggak perlu dipermasalahkan. Tantangan. Itu kan istilahnya. Jadi nggak masalah nggak ngepel. Yang jadi masalah buat perempuan dia nggak taat. Itu baru jadi masalah.
Paling jangan ganti. Rumah tangga.